Bab 26. Sayang, aku pulang. Pekik seorang wanita cantik menyadarkan Sean yang masih mematung di dapur. Naura yang masih berdiri di depan pintu tersenyum sinis meratapi kenyataan yang lagi-lagi membuatnya sadar akan statusnya. Pemeran utamanya sudah datang, Ra. Kau hanya peran pembantu, harus menyingkir. Gumam Naura. Iya, wanita cantik tersebut adalah Jenny, kekasih Sean. Jenny masuk ke dalam rumah tanpa memandang Naura, menyusuri setiap sudut rumah mencari keberadaan Sean, kekasihnya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku sudah menunggu 1 jam lebih di bandara tapi kau tidak datang menjemputku, ucap Jenny manja melingkarkan tangannya di leher Sean. Dengan malas Sean membalas memeluk Jenny, namun pandangan matanya tak sedikit pun teralihkan dari sosok wanita yang masih berdiri di depan pintu. Wanita yang belakangan ini selalu menghantui pikirannya. Kenapa kau harus datang di saat waktu yang tidak tepat sih, Jen? Kedatanganmu malah semakin menambah masalah di antara aku dan Nana, batin Sean. Jenny yang merasa Sean tidak menjawab ucapannya lekas melihat arah pandang Sean. Jenny merasa sangat kesal melihat tatapan tak biasa Sean kepada Naura. Jenny sangat mengerti arti tatapan tersebut. Sial, kenapa Jalang itu masih berdiri di sana? Batin Jenny. Hei Jalang, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bawa masuk koperku dan letakkan di dalam kamarku, perintah Jenny menunjuk Naura. Jen, namanya Naura, sahut Sean yang merasa tidak suka Jenny menyebut Naura Jalang. Apa salah jika aku menyebutnya Jalang? Wanita seperti dia memang pantas dengan sebutan Jalang, jawab Jenny membuat Naura merasa dadanya terasa amat sesak. Inilah kenyataan yang harus kau hadapi, Ra. Tapi ingat, jangan pernah menangis di hadapan mereka yang menindasmu, batin Naura. Sudahlah, ayo kita ke dalam. Kau pasti lelah, maafkan aku yang lupa menjemputmu, ucap Sean berusaha mengalihkan pembicaraan. Sean merasa iba kepada Naura, namun Sean juga bingung harus melakukan apa. Karena kata-kata Jalang yang disebut Jenny, sebab Sean lah yang awalnya menyebut Naura hanya Jalang yang ia bayar. Kamar Jenny tepat di sebelah kamarku, ucap Sean yang sontak membuat Naura bertambah terkejut mendengarnya. Jadi selama ini dia bermain denganku di dalam kamar kekasihnya. Jadi selama ini di saat bersama denganku dia menganggapku sebagai kekasihnya. Oh, sungguh laki-laki brengsek, batin Naura. Semoga kau tidak salah paham, Nah. Aku tidak pernah membawa wanita manapun kecuali dirimu untuk masuk ke dalam kamarku. Bahkan Jenny yang statusnya kekasihku saja aku suruh tinggal di kamar itu. Kamar bermain bukan hanya dia, namun semua wanita yang pernah dekat denganku akan kusuruh tidur di sana. Hanya kau yang kuperlakukan berbeda, Nah. Percayalah, batin Sean memandang Naura yang mulai berjalan menaiki tangga. Setelah masuk ke dalam kamar yang dipinta Sean, Naura bersandar di balik pintu dengan tangan yang dikepal di dadanya. Kenapa aku harus merasa sakit seperti ini? Ingat, Ra, jangan bawa perasaan dalam kontrak gila ini, ucap Naura memperingati dirinya lalu menghapus tetes air mata yang sempat keluar di ujung matanya. Lagi-lagi Naura tersenyum sinis melihat adegan di mana sepasang kekasih yang sedang bermesraan di sofa ruang keluarga. Naura menuruni tangga melewati sepasang kekasih tersebut, lalu melanjutkan langkahnya menuju kamar yang selama ini ditempatinya. Teruslah membuatku semakin membencimu, Tuan, sehingga tidak ada beban di hatiku saat kontrak ini berakhir. Sepertinya selama ada wanita itu, aku tidak perlu berada di neraka ini. Besok aku akan mencoba meminta cuti kepada mereka, jadi aku bisa pulang menjenguk ibu dan Erika, gumam Naura dengan senyuman mengembang di wajahnya membayangkan akan bertemu dengan keluarga yang sangat dirindukannya. Bab 27. Naura yang telah selesai menyajikan makan malam melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8. Namun tidak ada tanda-tanda Sean dan kekasihnya akan turun. Apa aku perlu memanggil mereka untuk turun? Fikir Naura. Naura menaiki tangga menuju kamar Sean dan Jenny. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara-suara yang sangat sudah dimengerti olehnya dari dalam kamar Jenny. Kamar yang disebut Sean sebagai kamar bermain. Terus Sean, lebih cepat lagi. Kiranya seperti itulah suara yang didengar Naura. Naura memutar tubuhnya untuk kembali ke bawah. Kenapa aku harus merasa tidak nyaman seperti ini, Tuhan? Apa aku salah jika aku marah? Bukankah kenyataannya memang seperti ini? Aku tidak akan dibutuhkan saat ada kekasihnya. Kau kan dari awal juga sudah tahu, Ra. Tenangkan dirimu, Ra. Stop memikirkannya.
kau harus kuat. Jika kau tidak ingin merasakan sakit lebih dari ini, maka kau sendiri yang harus mengendalikan hatimu, batin Naura. Dalam hal ini memang tidak ada yang salah. Hidup seatap beberapa bulan lamanya tidak mungkin Naura ataupun Sean tidak merasakan perasaan satu sama lain. Walau sedikit, namun perasaan itu pasti ada dalam hati mereka. Begitupun Naura. Sebenarnya Naura sadar bahwa dia sudah mulai menyukai Sean. Namun dengan kenyataan yang sekarang dihadapinya membuat Naura semakin menguatkan tekadnya untuk tidak jatuh terlalu dalam akan pesona Sean. Setelah membersihkan diri dan menunaikan sholat, Naura membaringkan tubuhnya di kasur, memandangi langit-langit kamar yang sudah beberapa bulan ini ditempatinya. Maafkan aku kak, karena aku sempat menyukai pria lain selain dirimu. Tapi percayalah kak, aku akan membuang perasaanku terhadapnya, sebab rasa cintaku padamu lebih besar dari rasa sukaku pada Sean. Gumam Naura lalu mulai menuju alam mimpinya. Hei, kau mau apa? Tanya Jenny saat melihat Naura akan ikut duduk bersama mereka di ruang makan. Naura menoleh, bahkan Sean ikut menoleh pada Jenny, namun tidak menjawab pertanyaan Jenny. Apa kau lupa statusmu? Apa kau pikir kau layak untuk ikut makan bersama kami? Ucap Jenny merendahkan Naura. Jen, sahut Sean tidak suka dengan ucapan Jenny. Kau pilih aku atau dia yang menemanimu makan? Tanya Jenny. Naura yang sadar akan suasana yang tidak baik ini segera beranjak meninggalkan ruang makan. Namun baru beberapa langkah Naura kembali memutar tubuhnya menuju ruang makan. Apalagi? Tanya Jenny sarkas. Begini tuan, Nona, panggil aku Nyonya, karena aku Nyonya di rumah ini, ucap Jenny. Baiklah Nyonya, jawab Naura. Apa dia tidak bisa melawan? Kenapa dia tidak pernah membantah? Aku malah berharap kau menjawab ucapan Jenny dengan mengatakan kaulah Nyonya di rumah ini karena kau istriku, batin Sean. Tuan, seperti yang pernah Anda bilang bahwa saya hanya dibutuhkan saat Nyonya Jenny tidak ada. Karena sekarang Nyonya Jenny sudah ada di sini, apa saya bisa izin beberapa hari untuk pulang menemui keluarga saya? Tanya Naura harap cemas. Tidak Ra, aku mohon jangan pergi. Kau hanya akan membuat jarak di antara kita semakin menjauh jika kau pergi. Astaga, aku sampai lupa kalau dia masih punya keluarga. Bagaimana ini? Aku tidak mau dia pergi. Namun di satu sisi aku tidak mungkin melarang Nana untuk menemui keluarganya. Ditambah lagi dia akan semakin tersakiti jika seatap dengan Jenny, gumam Sean dalam hati. Baguslah kalau kau sadar diri. Kau boleh pergi saat ini juga, karena aku tidak suka melihatmu. Jawaban yang diterima Naura bukan dari mulut Sean melainkan dari Jenny kekasih Sean. Sean hanya bisa memandang Naura tanpa niat menjawab atau membantah ucapan Jenny. Mungkin begini lebih baik pikirnya. Kau pikir aku suka melihatmu? Aku bahkan sangat tidak suka melihat kalian, apalagi mengingat kegilaan kalian hingga aku berada di tengah-tengah kalian seperti ini. Kalau bukan karena pengobatan ibu, aku sangat-sangat tidak sudi berada di posisi ini, ucap Naura dalam hati meninggalkan ruang makan menuju kamarnya. Bab 28. Naura tersenyum membaca balasan pesan dari Riri. Dari isi pesannya terlihat kalau Riri sangat senang karena Naura akan datang ke tempatnya. Riri juga bilang akan menemani Naura pulang ke rumah ibunya. Kau selalu menjadi sahabat terbaikku, Ri, batin Naura. Naura keluar dari kamarnya hanya dengan membawa tas kecil yang disandangnya. Senyum yang sedari tadi terpancar di wajah cantik Naura mendadak menghilang saat lagi-lagi melihat pemandangan yang mengusik hatinya, di mana terlihat Jenny sedang duduk di pangkuan Sean dengan tubuh yang nyaris telanjang. Saya pergi tuan, Nyonya, ucap Naura kepada sepasang kekasih yang selalu memperlihatkan kemesraannya tersebut. Kenapa dia tetap begitu tenang meski melihat aku mencumbu Jenny? Apa dia memang sama sekali tidak peduli padaku? Aku berharap kau sedikit saja terlihat cemburu, Nah. Apa kau sama sekali tidak mempunyai perasaan yang sama sepertiku? Kau terlihat sangat bahagia akan pergi dari sini, Nah. Gumam Sean dalam hati namun tetap mencumbu Jenny di hadapan Naura. Sean ingin melihat reaksi Naura melihat dia mencumbu Jenny. Jenny tersenyum bangga karena Sean sama sekali tidak menghiraukan Naura. Aku masih pemilik hati Sean. Kau tidak akan bisa mengalahkan aku, batin Jenny menyeringai melihat Naura. Naura yang merasa diabaikan segera pergi dari hadapan sepasang kekasih yang sedang bercumbu tersebut. Terlalu sakit jika terus melihat keintiman mereka. Bahkan kau sedikit pun tidak menganggap aku ada, tuan. Apa kau tidak bisa sedikit saja menjaga perasaanku? Gumam Naura tersenyum sedih menanggapi sikap Sean.
45 menit kemudian Naura sudah berada di apartemen Riri. Riri terlihat dari keluarga yang cukup kaya, jadi tidak heran kalau ia mampu untuk tinggal di kawasan apartemen elit di kota. Rah, aku bisa meminta papa melunasi hutang-hutangmu pada Sean. Maafkan aku karena tidak ada di saat kau butuh, ucap Riri menggenggam tangan Naura. Riri menangis setelah mendengar secara langsung semua cerita Naura. Ri, aku tidak apa-apa. Kau seperti tidak mengenalku saja, jawab Naura memberikan senyum terbaiknya. Itulah yang aku tidak suka darimu, Ra. Kau selalu begitu, terlalu tegar dan kuat sampai membuat orang lain tidak berani mendekatimu. Namun, aku sahabatmu, Ra. Aku sangat mengerti apa yang kau rasakan. Tolong jangan berusaha tegar di hadapanku. Aku tahu kau terluka. Aku tahu kau kecewa. Aku tahu sakit yang kau rasakan, Ra. Aku sahabatmu. Kita sedari kecil bersama. Apa sedikit saja kau tidak mau membagi bebanmu padaku, ucap Riri menangis memutar tubuhnya membelakangi Naura. Naura bangkit dan berpindah duduk di hadapan Riri. Terdiam melihat Riri menangis dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Naura memeluk Riri. Maafkan aku, Ri, ucap Naura. Kumohon berhentilah bersikap tegar di hadapanku, Ra. Kau menyakitiku dengan sikapmu, ucap Riri membalas pelukan Naura. Naura melepaskan tangis yang sedari tadi ditahannya, menangis di pelukan Riri, sahabat terbaiknya. Aku hancur, Ri. Aku merasa hidupku sangat hancur berantakan. Aku sangat bingung bagaimana caranya menghadapi ibu dan Erika. Aku sangat-sangat merindukan mereka. Aku juga sangat merindukan ayah. Aku sangat takut untuk menemui mereka. Aku bahkan sangat takut kalau di sana ayah merasa kecewa melihatku. Aku harus bagaimana, Ri? Aku sangat takut, ucap Naura panjang di sela isak tangisnya. Ra, kau sama sekali tidak salah. Aku pun akan mengambil langkah yang sama jika hal ini terjadi padaku. Kau harus percaya padaku bahwa Om Budi di atas sana pasti sangat bangga memiliki putri seperti dirimu, jawab Riri. Ayah, apa benar ayah tidak marah pada kakak? Maafkan kakak ya, kakak sangat-sangat merindukan ayah, gumam Naura dalam hati.